Gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit itu merupakan kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, baik terlalu tinggi ataupun rendah. Elektrolit ini biasanya terdapat di dalam darah, urin, ataupun cairan tubuh lainnya. Apa itu hiponatremia? Hiponatremia merupakan gangguan elektrolit yang terjadi ketika kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari normalnya. Normal kadar natrium dalam darah itu sekitar 136 sampai 144 mili ekuivalen per liter, sedangkan pada hiponatremia kadarnya itu kurang dari 135 mili ekuivalen per liter. Apa yang menjadi penyebab hiponatremia? Penyebab hiponatremia itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada perubahan hormon seperti kekurangan hormon adrenal. Yang kedua ada mual muntah, ketiga diare, dan yang keempat kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung, ginjal, dan sirosis hati. Bagaimanakah gejala hiponatremia? Gejalanya itu dapat berupa kelelahan, kram, mual dan muntah, nyeri kepala, kejang, serta kehilangan kesadaran. Bagaimana cara pencegahan hiponatremia? Pencegahannya itu dapat dilakukan satu mengatasi kondisi pemicu hiponatremia seperti kekurangan hormon adrenal. Yang kedua, minum air secukupnya, tidak kurang ataupun lebih. Yang ketiga, minum minuman pengganti elektrolit tubuh yang hilang saat melakukan aktivitas dan berolahraga. Selanjutnya, apa itu hipernatremia? Hipernatremia itu merupakan kondisi tingginya natrium atau sodium di dalam darah yang melebihi batas normal. Hipernatremia ini sering terjadi pada seseorang yang kurang minum air putih. Biasanya kadar normal natrium di dalam darah itu sekitar 136 sampai 144 mili ekuivalen per liter, sedangkan pada hipernatremia kadarnya bisa mencapai lebih dari 145 mili ekuivalen per liter. Apa yang menjadi penyebab timbulnya hipernatremia? Banyak hal yang bisa menyebabkan timbulnya hipernatremia, di antaranya itu ada diare, kekurangan cairan tubuh, diabetes insipidus, serta bisa juga dikarenakan tenggelam di laut. Apa sajakah gejala dari hipernatremia? Gejala yang timbul itu dapat berupa rasa haus yang berlebih, mudah lelah, denyut jantung cepat, serta rasa gelisah. Bagaimanakah cara mencegah hipernatremia? Cara yang tepat untuk mencegah terjadinya hipernatremia yaitu dengan mengkonsumsi air putih atau minum air putih untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Proses terjadinya hipernatremia dan hiponatremia. Proses ini diawali dengan serum osmolaliti atau osmolalita serum. Osmolalita serum merupakan suatu indikator konsentrasi serum. Ketidakseimbangan osmolalitas melibatkan kadar terlarut dalam cairan-cairan tubuh, terutama natrium, karena natrium merupakan zat terlarut utama yang aktif secara osmotik dalam cairan ekstraseluler. Pada serum osmolaliti ini, kadar natrium itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, 136 sampai 144 menunjukkan bahwa kadar natrium di dalam darah itu normal. Yang kedua, ada lebih dari 145 yang menunjukkan bahwa kadar natrium di dalam darah itu tinggi, yang disebut juga dengan hipernatremia. Yang ketiga, ada kurang dari 135 menunjukkan bahwa kadar natrium di dalam darah itu rendah, sehingga mengakibatkan hiponatremia. Hiponatremia itu terbagi menjadi 2, yaitu hiponatremia akut dan kronis. Pada hiponatremia akut akan berlangsung sebentar, yang mengakibatkan hiponatremia simptomatik. Pada hiponatremia kronis berlangsung secara lama, yang mengakibatkan hiponatremia asimptomatik. Hiponatremia itu merupakan penurunan osmolaritas plasma dan cairan ekstrasel. Tubuh beradaptasi dengan menurunkan ekskresi air.
sehingga tubuh mempertahankan volume darah. Saat mempertahankan volume darah, ada tubuh yang dapat mempertahankan dan ada yang tidak dapat mempertahankan. Ketika tubuh tidak dapat mempertahankan volume darah, akan menyebabkan shock, proporsi natrium cairan ekstrasel berkurang, serta kolaps pembuluh darah.